Ya, seringkali kita sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, kita menginginkan bahwa pasangan kita itu menjadi orang yang sahabat kita, orang yang bisa kita itu mencurahkan segala isi hati kita. Tapi ada banyak keluarga yang tidak bisa atau kehilangannya, atau itu kualitas itu menurun. Persahabatan di dalam keluarga, persahabatan dengan pasangan kita itu menurun atau hilang. Nah, kita menginginkan setiap keluarga kita itu dipulihkan. Kita bisa bersahabat dengan pasangan kita. Kita bisa bersahabat dengan anak-anak kita, ya. Ada beberapa hal sih yang bisa membuat kita kembali, keluarga kita menjadi rukun kembali, menjadi mungkin rukun tapi tidak bisa menjadi sahabat. Jadi seperti ya gitu ya, tidak ada komunikasi yang intens yang menyenangkan. Nah, kalau sahabat itu kan komunikasinya intens, menyenangkan, bisa hahi, bisa tertawa bersama, bisa menangis bersama juga. Nah, itu yang kita inginkan di dalam rumah tangga. Nah, kalau kita persahabatan itu sudah hilang di dalam rumah tangga kita membutuhkan niat dari suami dan istri untuk kembali merajut kembali membangun kembali persahabatan. Dua pihak harus sama-sama mau. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus memiliki pengorbanan. Jangan menang-menangan, ya dia dulu dong yang mulai, aku gengsi, nggak bisa. Harus saling gitu ya. Saling mendahulukan. Saling mendahului juga. Mendahului. Berkorban perasaan, kadang-kadang aku nggak mau korban perasaan terus. Nah, itu nggak bisa. Jadi oke lah, kalau kita ingin keluarga kembali dipulihkan, ada pengorbanan. Kemudian ada ketekunan maksudnya ya terus menerus. Jangan aku sudah memulai tapi dia masih seperti itu. Kalau kita sadar dan kita mau itu, ya tekun, lakukan terus. Dan yang terakhir, kalau kita dari ini pembukaannya, baru pembukaan, kita mesti bawa di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan tolong aku, ya Allah tolong aku supaya keluargaku dipulihkan, supaya keluargaku ini menjadi keluarga yang samawa kembali, aku dengan suamiku, dengan istriku itu menyenangkan gitu ya. Gitu. Kemudian ada hal-hal yang dimana persahabatan itu bisa berlangsung terus menerus. Yang pertama, kita mesti memaafkan. Kalau pastikan di dalam keluarga itu ada gesekan, ada satu dengan yang lain rasa yang tidak enak. Nah, berikan maaf kepada pasangan kita, berikan maaf. Jangan biarkan kepahitan masa lalu, kemudian kesalahan pasangan kita yang lalu-lalu kita ungkit-ungkit terus. Tapi berikan maaf, itu akan membuka hati kita itu menjadi hati yang luas, hati yang menyenangkan, bisa menerima pasangan kita apa adanya. Tapi kalau kita selalu ingat, suamiku tuh dari dulu, Bu, tidak bisa berubah, malah sekarang ini semakin menjengkelkan, aku menutup hatiku. Ya kalau sudah menutup hati, tidak mau memaafkan, ya pasti keluarga akan semakin berantakan. Kita tidak bisa mengharapkan keluarga yang semakin baik, ya. Memaafkan dan minta maaf. Ya, jangan lupa minta maaf. Oke, memaafkan dan minta maaf. Bu Ida harus belajar minta maaf. Maaf, ya. Pak. Hal yang kedua, belajar mendengarkan apa yang dikatakan. Nah, kalau apa yang dikatakan itu gampang kita mendengarkannya. Kadang-kadang walaupun kadang-kadang kita tidak bisa mendengarkan dengan baik. Dan apa yang tidak dikatakan. Wah, kadang-kadang apa maksudnya? Kadang-kadang apa yang suami dikatakan? istri itu ya, kita mesti belajar untuk mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Dalam arti gini, bahasa-bahasa yang mungkin tidak verbal, maksudnya tidak bahasa tubuh, bahasa isyarat, raut muka. Kita bisa mengerti. Dengan sahabat kita, ketika kita ketemu sahabat kita, misalnya nih, saya dulu SMP, SMA saya punya sahabat wanita-wanita yang
teman-teman SMP SMA saya itu menjadi sahabat saya ada beberapa orang, 2 orang sih. Ketika kami kumpul gitu, ketemu gitu, kemudian saya bisa lihat wajahnya dia lagi senang atau enggak gitu. Kadang-kadang lagi ada masalah gitu, saya walaupun dia tidak berbicara, saya bisa ngerti. Saya akan tanya, kamu kenapa? Apa yang sedang kamu alami? Demikian juga dengan pasangan kita seharusnya seperti itu. Nggak perlu dia berbicara gini. Atau malah dia sedang sedih, kita terocos hal yang lain gitu. Tapi kita harus nggak nyambung. Kita harus ngerti gitu. Dia lagi ngapa? Kita harus belajar peka. Oh, lagi kelihatannya kok lagi nggak seneng hati. Kenapa sih Pak? Kenapa sih Pak? Kamu kok rasanya murung. Nah, kita bisa ngerti. Jangan lagi rasanya murung, terus kita ngomong sesuatu yang membuat yang happy, yang nggak nyambung. Dia lama-lama iki bojoku ki kok gak ngerti perasaanku gitu ya toh. Itu ya. Belajar mendengarkan apa yang dikatakan dan yang tidak dikatakan. Oke. Yang ketiga, tertarik, mungkin tadi Pak Yus sudah bicara juga, akan saya ulangi, tertarik pada minat atau hobinya. Kadang-kadang kita perlu menyukai, belajar menyukai apa yang disukai oleh pasangan kita. Mungkin kalau Pak Yus itu sukanya lagu apa ya? Kalau dulu tuh suka lagu apa sih Pak? Mana? Bukan jazz tapi yang lagu yang berat itu loh. Terus aku tuh sebetulnya kalau dengarkan lagu berat apa jazz toh? Iya jazz ya. Jazz apa dangdut? Enggak lah. Oh, dangdut kan kesukaanmu. Ya kayak lagu jazz. Keroncong aku suka keroncong. Nah itu mungkin itu berbeda dengan saya, tapi ya kalau dulu saya mau ganti lagu jangan yang kayak gitu, yang pop gitu, yang gampang untuk didengar menurut saya gitu. Tapi karena beliaunya suka ya saya belajar apa ya yang bagusnya ya gitu ya. Ya sambil saya diamin gitu ya. Enggak. Apa ya bagusnya enggak ada. Gitu. Ya itu belajar ya, tertarik pada minat dan hobinya. Kemudian luangkan waktu bersama. Kadang-kadang meluangkan waktu bersama itu nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Kadang-kadang mungkin di taman berdua ya. Kadang-kadang beliau melakukan sesuatu, saya cuma lihat-lihat gitu. Saya cuma keliling-keliling aja, malah nunjuk-nunjuk ini loh harus seginiin gitu. Tapi itu meluangkan waktu berdua gitu, akan menjadi ada komunikasi yang menyenangkan karena beliau sedang melakukan apa yang dia senangi juga dan apa yang saya sukai ya. Bagikan cerita terbuka. Mungkin pasangan kita akan menganggap apa yang kita ceritakan tuh konyol dan menertawakannya, nggak apa-apa. Tertawalah bersama-sama. Itu akan membangun sesuatu yang menyenangkan. Kadang-kadang kan kalau kita sama sahabat kita kan tidak berbicara yang terlalu banyak, yang terlalu serius, tapi kadang-kadang hal-hal yang konyol. Nah, untuk membangun persahabatan dengan pasangan kita juga mesti kita belajar untuk melakukan terbuka dan kata-kata yang ya mungkin konyol nggak apa-apa ya.